Seluruh jiwa ku persembahkan untukmu. Sepenuh cintaku merindukan dirimu. Seutuh gejolak membakar hatiku. Seperti cahaya hadirmu di duniaku. Seperti ribuan bintang yang menghujam jantungku. Oh, 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 oh. Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Bingung ya kenapa kok tiba-tiba ada si Miki dan Winnie? Karena hari ini kita mau ngobrolin tentang gimana sih kalau ada suami, kemudian ada istri, atau kalau misalnya masih pacaran nih antar si laki-laki dan si perempuan, kemudian ketemu nih untuk ngatur uang, apalagi kalau sudah berkeluarga. Nah, nantinya jadi seperti apa? Jadi kebetulan kira-kira berapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu, itu aku sharing tentang berbagai tipe-tipe nih hubungan keuangan antara suami dan istri. Nah, rupanya yang ikut komentar di postingan itu tuh banyak banget. Kemudian aku nggak nyangka banget sih, dan ternyata semuanya itu rata-rata juga dari 5 tipe yang aku share itu basically semuanya tuh hampir ada gitu loh. Dan ada bahkan yang kayak bingung, kok aku kayaknya nggak ada di 5-nya. Oh, kayaknya kamu tuh kombinasi, aku bilang tuh kayak gitu. Anyway, semua tipe hubungan keuangan dalam keluarga itu pasti ada plus minusnya. Nggak bisa dibilang mana yang paling baik dan mana yang paling buruk. Pertanyaan di postingan itu banyaknya luar biasa, bahkan sampai ada yang direct message ke aku. Tetapi seperti aku bilang, so sorry banget, karena aku juga adalah seorang istri, aku juga seorang ibu, nggak mungkin aku menjawab direct message-nya satu persatu. That's why every week aku usahain banget membuat Talk Prita seperti ini live Instagram, supaya aku bisa ketemu nih dengan teman-teman Prita semua, dan mungkin juga topik bahasan yang aku lagi pilih di pekan tersebut bisa menjawab kegundahan dan kegelisahan dari teman-teman semua. Jadi itulah tujuannya diadakan Talk Prita every week. Nah, hari ini aku insya Allah tidak akan sendirian, karena seperti yang sudah dilihat di story, aku akan ditemani oleh seseorang yang cantiknya luar biasa. Mungkin teman-teman banyak yang nggak tahu bahwa dia ini sebetulnya adalah seorang dokter. Nah, aku sendiri personally memang kenal dengan tamu aku hari ini yang akan kita ngobrol-ngobrol santai bareng-bareng. Coba aku cek ya apakah sudah hadir atau belum. Oke, karena kadang-kadang koneksi kan juga sangat-sangat dibutuhkan ya dalam kondisi seperti ini gitu. Jadi mudah-mudahan hari ini koneksinya juga lancar. Aku juga bisa lihat kira-kira udah siapa aja ya. Oke, aku coba lihat. Oke, belum ada sih. Nanti aku coba tunggu lagi. Oke, nah sambil nungguin Gina, jadi aku mau iya benar. Hari ini tamu aku adalah Nikta Gina. Jadi mungkin untuk teman-teman yang selama ini sering istilahnya dulu tuh penonton setianya Gina, kemudian sekarang juga suka dengerin Gina di radio, itu memang sebenarnya banyak ceritanya Gina. Jadi Gina itu sebetulnya adalah seorang perempuan yang menurut aku tuh luar biasa banget ya. Dia tuh sebetulnya punya banyak sekali talenta, dan mungkin banyak yang nggak tahu kalau Gina itu sebetulnya adalah seorang dokter. Nah, aku kenal Gina sebenarnya udah cukup lama, dan beberapa perjalanan karirnya Gina juga aku sempat ikutin juga. Iya benar, ada yang komentar jengkelin. Iya, jadi dulu iya benar, Bu Dokter Gina. Jadi Gina dulu pernah punya satu karakter di TV show itu namanya Jengkelin, dan memang waktu itu memang luar biasa, ngetopnya luar biasa deh pokoknya. Jadi Miss yang satu ini tuh wow deh pokoknya, sampai akhirnya dia menemukan seorang pria, yaitu Kinos, yang berhasil memikat hatinya.
Hai, Halo, ya ampun, assalamualaikum. Kevin cantik sekali. Akunya Itu begini kamu kali yang cantik cantik. ibu. Dari tadi Ya juga kita semua Allah, udah gini gimana tuh, ya dong? Allah. Ya Aduh, Allah, tuh lihat aku pakai jengkelon filter biar lucu. Kok cakep kali jengkelon? ya. Kenapa jadi jengkelon kamu ya? Kenapa? Kok aku jadi Katanya kelihatan kayak jengkel. gendut banget, Kak? Ipit kayak tirus sekali loh. Apanya? Enggak, apanya sih? Masa Ih, sih? enggak sama Ya sekali ya ampun. Allah. Enggak lah ya. Semua teman-teman, Iya. hari ini nih Gina nih udah apa namanya berbaik hati banget loh di tengah kesibukannya mau sharing sama kita semua, mau ngobrol-ngobrol lucu-lucuan. Karena Iya, memang dari ampun. kemarin tuh udah banyak banget Gina yang aku share yang di feeds Instagram aku. Nah, sebelumnya mungkin Gina sapa-sapa dulu dong. Semua yang hadir di sini. Buat teman-teman, teman-teman netizen yang terhormat, Yes. follower-follower tercinta bala-balanya Kaprita Gozi, celah. Bala-bala aku namanya Siapa teman itu? Prita. Oh, teman Prita. Halo, selamat malam. Mm-mm. Assalamualaikum buat teman-teman Prita. Suaranya khas banget loh, ya Allah. Masa sih khas atau cempreng nih? Sebenarnya itu cara halus kayaknya bilangnya gitu ya. Itu kan Kak Gina lucu. Memang kalau misalnya sama Gina tuh memang selalu lucu. Jadi aku selalu bilang kalau hari ini aku nggak mau yang berat-berat Gina. Aku pokoknya mau ngobrolin yang lucu-lucu aja. Iya, karena Jadi otak aku nggak sebenarnya sampai Kak Ipit kalau misalnya nggak terlalu mungkin. berat. Itu dia terlalu merendah. Soalnya Aduh, Gina itu adalah seorang dokter. Aku udah bocorin di awal tadi. Soalnya yang nggak tahu kamu aduh, tuh ya adalah ampun. dokter. Jadi Wah, hati-hati ya kalau kamu nakal kamu disuntik nanti sama dokter aduh ya Gina. ampun. Oke, nah Aduh, yes. Gina ceritanya gini nih, kita tuh kan Ya, lagi kemarin nih 2 hari yang lalu itu kita lagi ya. ngobrolin tentang ada 5 tipe, ya Allah ya Robby, 5 tipe Jangan. hubungan, 5 Iya tipe benar. hubungan keuangan dalam keluarga. Terus kan waktu Iya. itu kita sempat ngobrol tuh di podcastnya Iya. Kino sama Gina juga. Terus aku mau Nah, nanya nih, Gina, kan kita kenal udah cukup lama. Terus iya. aku kan kenal kamu sudah dari zaman sekolah kan, gitu Iya ya. benar, Eh, ya Allah. Kak Ipit mm-mm. tuh anak pinter loh buat teman Prita. Udah Enggak ngaco ah. cantik, pinter. Pokoknya dulu idola aku banget. Terus pacarnya cakep, pasangan yang kayak idola Ngaco loh. Jangan suka bongkar udah ya. Udah selesai. Oke, baik. Lanjut. Iya baik lanjut. Lalu kita ketemu lagi kan pada saat Iya. waktu itu kita ada acara alumni. Kemudian waktu itu sempet nih. Kemudian Zep Finance bantu Gina ngelola perencanaan keuangan. Cerita dong Gin, kenapa sih dulu akhirnya kamu memutuskan dibantu sama financial planner? Cerita dong zamannya waktu dulu itu kenapa sih, apa yang membuat Gina akhirnya dibantu oleh financial planner tuh kenapa sih? Apa yang terjadi? Nah, jadi bisa dibilang kan pada waktu itu aku mungkin dikasih rezeki lebih sama Allah. Jadi di umur aku yang lumayan muda pada waktu itu sudah berpenghasilan, dan penghasilan aku lumayan lah gitu. Pada waktu itu udah kayak alhamdulillah bisa biayain kuliah sendiri gitu, bahkan uangnya ada lebihnya gitu. Nah, aku tuh anak-anak yang jiwa-jiwanya boros gitu. Jadi kalau ada yang lihat duit banyak sedikit itu langsung kayak aku beli apa ya gitu, sampai akhirnya di satu titik aku merasa kayak wah, kalau uang aku foya-foyakan terus ini kayaknya nggak bener gitu. Maksudnya kayaknya aku harus punya tabungan. Dan mungkin kalau keluarga aku tuh kayak mama aku cukup konservatif kali ya. Mereka cuma taunya itu adalah deposito gitu. Jadi kayak dulu aku sempat ya udah, jadi kayak sebagian dari rezeki aku masukin deposito. Cuman aku pikir kayak apa iya ya deposito aja gitu. Terus yang di deposito kan misalnya sebagian, nah sebagian lagi yang masih ada di tabungan. Kalau agak gede sedikit aku udah kayak wah pengen beli baju, pengen beli tas gitu. Nah merasa kayaknya nggak boleh nih kayak gini. Nah aku nggak ngerti bagaimana cara mengelola keuangan yang baik gitu. Dan alhamdulillah mungkin dipertemukan pada waktu itu di acara reuni sekolah dengan kakak cantik Kak Prita Gozi ini. Terus ternyata pas aku dengar ceritanya, financial planner, wah ini seperti gayung bersambut. Aku memang membutuhkan nih orang-orang yang kayaknya expert di bidang keuangan gitu. Jadi biar kayak uang aku itu jelas arahnya harus kemana gitu. Jadi ya udah, akhirnya aku ngubungin Kak Prita kan. Kak Prita, aku agak ini karena dari Keselak SMA ya, guys. Aku biasa manggil Kak Ipit. Jadi itu tuh harus panggil Kak Prita, aku agak nyangkut lidah aku, maaf loh. Iya, jadi aku menghubungi Kak Prita, terus aku ya udah aku menceritakan kan bahwa kayak aku pengen
punya perencanaan keuangan yang lebih baik gitu untuk masa depan juga gitu, dan ternyata benar-benar terasa sekali sih khasiatnya sampai sekarang. Nah, terasa sekali khasiatnya. Apa Iya. bedanya sebenarnya ngatur keuangan saat masih single dengan saat udah double nih? Bedanya Nah, apa yang paling beda? yang paling beda kalau buat aku ini, kan kalau aku waktu merencanakan keuangan itu aku punya kayak apa ya istilahnya Kak, target ya atau kayak misi atau apa sih istilahnya? Tujuan keuangan. Ya, tujuan keuangan gitu. Mm-mm. Kalau dulu waktu sebelum nikah tujuan keuangannya benar-benar pure aku yang tentukan, aku butuhnya apa, ya itu yang aku jalankan gitu. Maksudnya Yes, aku yes, minta yes. kelola sama Zap Finance kan. Nah, setelah Mm-mm. menikah mungkin ada kayak aku harus sharing kali ya. Jadi kayak nggak semuanya benar-benar maunya aku gitu. Ada juga yang maunya suami aku gitu. Jadi kayak kita harus menyatukan dua kepala, dua ide gitu, dua tujuan gitu supaya bisa jalan bersamaan. Itu aja sih paling. Pertanyaannya, di antara dua orang ini, Gina dan Kinos, yang lebih banyak Iya. mau siapa? Aku. Kayaknya so Kinos pasrah aja udah. Iya, kita sarannya pasrah. Tapi at least kita so far itu saling menghargai. Maksudnya kayak ya memang kayak setelah menikah kayak perencanaan kita yang utama adalah pasti kan kayak buat sekolah anak. Terus pengen kalau hari tua kita nggak melarat gitu ya. Terus kita juga punya dana darurat seperti itu yang ya sudah yang disiapkan. Memang itu kita udah satu visi dan misi tuh untuk itu gitu. Tapi kita juga saling menghormati kebutuhan masing-masing. Misalnya kayak Kinos tahu aku hobinya adalah belanja tas mungkin, atau Kinos hobinya adalah dari dulu ya ngeburu Gina ya yang nggak berubah mahal ya atau belanja otomotif gitu. Oh dia suka otomotif Ya kayak motor mungkin kayak gitu. Terus juga piara-piara burung lovebird yang harganya agak lumayan gitu. Datang lagi dia. Jadi kita menghormati di situ ya, kita kayak punya perencanaan untuk kayak kebutuhan-kebutuhan pribadi kita lah gitu. Oke, nah sekarang kan kamu kan udah berkeluarga, terus kamu juga ngaku nih Gina, kalau Gina lebih BM, lebih banyak mau dibanding Kinos gitu ya, meskipun masing-masing juga tetap bisa istilahnya ngatur masing-masing pengennya apa. Nah dua-duanya kan kebetulan kerja, tetapi kerjanya itu kan penghasilannya bisa dibilang tidak tentu, karena kan dua-duanya freelancer, bener nggak sih? Benar. Sekarang nih, kalian tuh kan dua-duanya freelancer, kalian saling terbuka nggak? Apa sih namanya, kayak misalnya Gina, sebulan dapetnya segini, atau misalnya kayak aku kasih taunya yang project ini aja deh, yang ini kalau dapat terbuka. Iya benar, terbuka banget. Bahkan setiap bulan itu laporan keuangannya Kinos aku yang bikin. Jadi kamu yang bikin? Iya. Jadi aku tahu, jadi kayak Kinos ya itu tim tahu beres kan. Jadi pokoknya setiap bulan aku yang bikin laporan keuangannya dia, aku yang ngecek kayak tabungannya dia, masukannya apa gitu. Tapi aku tuh jujur orangnya nggak terlalu kepo. Jadi kalau yang debit pengeluaran buat apa gitu aku nggak pedulin. Jadi aku cuma cari yang CR doang gitu kalau di pemasukan doang, karena kan aku harus bikin laporan keuangan gitu. Ya udah, jadi aku yang bikin laporan keuangan, nanti totalnya berapa, harus potong manajemen berapa, harus berbagi untuk kayak sedekah seperti berapa gitu. Jadi kayak Kinos tahu beres gitu, dan Kinos juga, kalau Kinos sih nggak pernah nanya sih kayak pemasukan aku berapa ya. Cuman at least dia tahu kayak kalau aku dapat job ini gaji aku tuh segini, kalau aku dapat job yang ini, atau misalnya aku siaran radio sebulan aku dapat berapa, yang kayak gitu tahu. Jadi kayak kalau soal keuangan kita cukup transparan sih satu sama lain. Dan ternyata di antara Kinos dan Gina, rupanya Kinos menyerahkanlah semuanya kepada Gina. Cuman tinggal Kinos minta, aku tetap punya jatah buat apa sih namanya, beberapa hobi aku. Tetapi jadi kalian tuh sangat terbuka banget, dan kalian termasuk hashtag tim suami tahu beres. Nah sekarang, karena kan yang tahu tentang perencanaan keuangan duluan kan aku, dari aku aku kan udah melakukan perencanaan keuangan. Bahkan kayak Kinos sesimpel kayak
uang kamu ditaruh di reksadana yang segala macam, aku nggak tahu reksadana apaan gitu. Jadi kan dia menjelaskan, jadi gini loh mas, ini harus ada gini gitu. Jadi mungkin dia merasa kayak ya udahlah istri gue tahu gitu. Yang penting kalau misalnya aku mau ngambil uang atau apapun itu atas izin dia gitu, atas persetujuan dia, dan dia yang misalnya kayak mas uangnya harus di bulan ini harus pos masuk ke sini gitu. Kalau emang dia, kalau aku udah bilang kayak gitu, biasanya dia yang akan transfer. Jadi biar dia tahu kan dia yang melakukannya. Tapi kalau emang dia udah kasih perintah, ya udah kamu aja deh yang transfer. Nah, baru ntar buktinya aku kirimin ke dia gitu. Oke. Jadi sebenarnya tetap ada apa sih namanya saling keterbukaan lah ya. Jadi meskipun bisa dibilang adalah tim suami tahu beres, tetapi ada saat-saat tertentu juga konfirmasi dan tetap laporan. Nah, sebenarnya Gina jujur deh, kamu kan sebagai istri kayak udah kamu yang ngelola, terus kamu juga yang istilahnya jadi kasir keuangannya juga, karena mostly kamu yang bantu bayar-bayar. Terus kamu juga sebagai aset manager. Pernah ngerasa capek nggak sih mesti ngelola? Jabatan aku banyak ya. Banyak kan. Nah pertanyaannya, kamu pernah ngerasa capek nggak ngurusin kayak gini? Aduh gue capek deh, gantian dong. Gitu emang dipikirnya gampang pasti ngerjain dia begini gitu. Itu dia ya. Aku dikaruniakan kemampuan yang cukup perfeksionis kayaknya. Jadi aku tuh nggak percaya gitu kayaknya kalau dikelolanya malah sama Kinos atau gimana gitu. Jadi tetap kayak aku punya hasrat, nggak bisa gue aja yang urus gitu. Jadi pasti itu adalah suatu hal yang menyenangkan gitu loh buat aku. Jadi aku sampai sejauh ini sih aku belum merasakan lelah ya, karena ya tadi aku bilang kan perencanaan keuangan aku kan udah dimulai dari aku sebelum nikah. Nah jadi itu kayak sudah tinggal melanjutkan dan menambah beberapa tujuan baru gitu loh. Jadi itu udah kayak repeat gitu aja udah gitu. Setuju banget. Jadi gini teman Prita ya, Gina itu sudah mengenal perencanaan keuangan dari zamannya Gina masih single. Nah kemudian di saat Gina memang penghasilannya alhamdulillah waktu itu jauh di atas rata-rata teman-teman sebayanya, awalnya Gina memang sempet boros banget, tetapi alhamdulillah dia sadar kalau dia boros. Jadi sebenarnya langkah pertama itu kita tuh harus sadar, kita harus be mindful with ourselves, sebenarnya kondisi kita seperti apa. Mungkin saat itu kalau Gina terlena bisa aja loh teman-teman kayak life is so beautiful, dan itu sebenarnya banyak terjadi sama generasi milenial sekarang, dimana ngapain sih mbak mikirin dana darurat, ngapain sih mikirin dana pensiun, udahlah live aja lah gitu-gitu kan. Nah pertanyaannya, kita kan nggak pernah tahu kita bisa mendapatkan kemudahan dan kenyamanan itu sampai kapan. Nah untungnya Gina sadar, lalu Gina minta bantuan waktu itu ke Z Finance. Nah karena Gina punya bekal itu, yang sebetulnya paling penting adalah Gina sudah memiliki yang namanya good money habit. Jadi ketemu dengan Kinos, benar nggak sih ketemu dengan Kinos, dia langsung gini, wow, gue dapet paketan ya, udah istri cakep, alhamdulillah soleha, pinter pula gitu ya dokter gitu, jadi kan lumayan ya ngirit gitu kalau misalnya anak sakit dikit nggak cepet-cepet ke dokter gitu loh, bisa ini gue pinter banget ya. Terus dia gini, ini lumayan juga nih, dia bisa ngatur keuangan, gue nggak usah bayar finance manager sendiri di manajemen gue gitu ya, dia karyain aja. Ini sebenarnya yang pinter tuh bukan Gina loh teman Prita, tapi Kinos. Dia pinter banget nyari istri all inclusive gitu ya, everything in one package gitu loh. Jadi udah dapet satu kerjain segala hal. Luar biasa Kinos, luar biasa. Terima kasih. Karena aku tuh begitu karena aku sudah merasakan khasiatnya Kak, seperti aku bilang kan. Maksudnya sesimpel kayak waktu aku menikah aja, karena aku udah punya perencanaan dari sebelum nikah, bahkan tabungan lancar aku itu nggak kepake gitu loh. Jadi benar-benar udah ada dananya gitu. Jadi aku ngerasa kayak itu sangat bermanfaat kalau lo bisa melakukan perencanaan keuangan dengan baik gitu. Jadi kayak nggak pusing begitu, kayak misalnya kayak waktu itu aku target nikah di tahun berapa gitu. Dananya sudah ada gitu. Kayak dana pendidikan anak sampai sekarang sudah ditabung gitu. Jadi kayak sewaktu-waktu aku membutuhkan, insya Allah itu sudah ada gitu. Yang kayak gitu loh. Jadi kayak hidup lebih tenang. Jadi ngatur keuangannya pun lebih enak gitu, kayak oke, sekarang ini buat ini gitu. Kan enak kan, memang mengatur keuangan itu bukannya kita tuh kayak irit-irit ya, begini juga tetap bisa belanja. Nah ini kebetulan kemarin udah ada beberapa pertanyaan dan aku udah pilih ini beberapa pertanyaan yang sangat relate juga ke enggak tenang aja. Pertanyaan pertama, siap-siap ya. Pertanyaan pertama dari teman Prita yang namanya Beli Riawan. Kalau punya calon istri selebgram, waduh, resiko keuangan setelah menikah nanti apa aja? Ayo, ini kayaknya mestinya jawab Kinos deh. Kalau udah punya istri udah terkenal,
selebgram ini buat si suami ya, risiko keuangannya apa ya kira-kira ya? Kayaknya resiko keuangannya mungkin akan semakin banyak dana yang dibutuhkan untuk menunjang penampilan ya. Baju bagus ya kan, tas bagus, sepatu bagus, biar kayak makin kece tampilan di Instagram. Jadi makin banyak pundi-pundi yang masuk lagi gitu. Betul sekali, termasuk perawatan ya, perawatan wajah ya. Karena kalau misalnya di foto masih bisa diedit, tapi pada saat tatap muka langsung ini nggak salah ya. Ini yang mana ya? Ini yang mana nih fotonya gitu kan ya? Itu jadi kayak, loh kok aslinya begini, jangan sampai begitu ya kan. Jadi at least buat suami-suami yang punya istri selebgram itu kalau mengeluarkan uang di awal itu seperti kayak memupuk gitu loh. Nanti kalau istri sudah cantik segala macam, endorse akan berdatangan. Bahkan perawatan kecantikan pun nggak perlu bayar lagi, ada endorse. Tuh ada Kinos tuh, pakai Kinos. Gimana rasanya dia waktu tahu istrinya selebgram? Apa menurut dia resiko yang akan dia hadapi? Dia kayaknya kabur mulu dari tadi gara-gara pakai celana pendek, merasa. Masa happy kan punya istri selebgram kayak aku gini, selebgram. Dia nggak mau jawab. Dia punya istri, kayaknya ya. dia nggak mau jawab, dia takut. Ya, jadi pertanyaannya gini Kinos, punya istri selebgram, sebagai calon suami waktu itu ketakutan finansial kamu tuh apa? Aduh, istri gue selebgram nih, gitu. Apa ya? Ya treatment sih. Ya kan, bener. Ya kan? Dulu awalnya pernah dia modus minta beliin kamera yang serius, harganya lumayan sih, puluhan juta. Ceritanya buat? Ya buat foto, demi menunjang foto-fotonya biar bagus. Sampai sekarang masih ada kameranya. Ya tapi ya alhamdulillah kepake kameranya gitu kan. Udah balik modal juga, bahkan sudah Alhamdulillah. Cukup sampai di situ gak? belum. Terus bikin Terus rumah. pertanyaan kedua sambil. Oh, belum. Ini pertanyaan kedua ya. Oke. Masih buat saya, Mbak. Saya udah boleh keluar nih. Belum. Tunggu nih ya. Nih, dari Astriana Dewe. Misal, kan kalian kan punya rumah nih. Oke. Iya. Kalian punya rumah. Terus misalnya nih, kemudian cicilan KPR-nya itu tiba-tiba lebih nih dari 30% penghasilan gabungan. Karena kan misalnya proyeknya ini kan naik turun gitu. Tiba-tiba, ini pada suatu hari nih, tiba-tiba, nah ini sebenarnya nih, kalau misalnya antara Kinos dan Gina, nanti siapa nih yang mesti lebih banyak buat naruh buat cicilan? Ayo, karena banyak yang nanya, katanya, ini pas lagi suaminya lebih turun. Kamu tuh kan begini, kesini. Apa ya, kalau rumah ya udah sepatutnya tanggung jawab laki-laki sih kalau menurut saya. Kalau versi saya ya Kak ya. Jadi waktu itu saya sebelum ngambil rumah ini, saya tahu harganya nggak murah kalau untuk kami berdua. Tapi dengan konsekuensi waktu itu saya udah jual rumah saya, properti saya yang lama. Dan saya taruh untuk jaga-jaga misalnya kurang segala macam. Dan ternyata benar kejadian gitu. Balik lagi karena istri saya suka foto-foto, karena dia suka posting segala macam, mengharapkan endorsan segala macam, rumahnya tuh harus dibikin sedemikian rupa yang cakep untuk endorse spot-spotnya. Ya jadi duit yang saya jual properti itu ya alhamdulillah kepake. Tapi alhamdulillah sekarang ada manfaatnya gitu aja, ada faedahnya. Tapi ada Kak Ipit tuh jadi curhat kan. Ada masa-masa dimana waktu Kinos bangun rumah ini kan maksudnya biayanya kan nggak gede. Ditambah lagi nggak kecil kali, kebalik. Salah ngomong. Biaya rumah ini waktu dibangun kan nggak kecil, ditambah kayak interiornya juga Kinos tuh orangnya perfeksionis, custom semua, dan aku tahu biayanya lumayan besar gitu. Kan emang biasanya beban KPR kan memang lebih besar ke Kinos ya. Cuman waktu itu aku sempat punya perasaan kayak ada beberapa bulan yang cicilan KPR aku merasa kayak gue punya rezeki lebih nih gitu. Kinos sudah ngeluarin duit lumayan banyak ini untuk bangun rumah, untuk interior segala macam. Ya udah, ada kalanya aku bilang kayak untuk beberapa bulan ini nggak apa-apa deh, aku yang cicil KPR kayak kamu, nggak perlu bayar gitu. Tapi setelah rumahnya jadi segala macam, ya balik lagi dong kan, ya tanggung jawab. Ini luar biasa banget loh. Ini teman Prita. Jadi tadi seperti Gina juga udah mention di awal bahwa mereka saling terbuka antar suami dan istri, dan tetap aja tanggung jawab utama adanya di Kinos. Tapi Gina sebagai perempuan yang kerja, dia juga ya rela-rela aja kalau misalnya let's say pada suatu masa misalnya kok ini kayaknya lagi agak lebih sulit nih gitu ya untuk suami kita, maka kita
masuklah ke situ tanpa ada gimana, tetapi suaminya juga kayak Kinos gitu. Jadi pada itu cuma sementara, misalnya pada saat proyeknya udah balik lah dan seterusnya, dia tidak enak-enakan karena banyak yang protes. Kinos katanya gini, istrinya nih, istri yang protes, capek deh kak gitu, udah aku juga kerja, aku yang ngatur semuanya, ngatur keuangan, aset manajer juga, suamiku kayak enak-enak aja ya, dia cuma minta. Kan Jadi aku nggak gitu lah papa, ya kan? Tapi boleh ditambahin juga sih Kak Prita. Apaan Maksudnya yang kalau- ditambahin? Nggak, maksudnya nggak usah nunggu sang istri ini menunggu kondisi suaminya misalnya lagi susah, enggak sih. Tapi kalau emang lagi ada rezeki lebih, ya nggak ada salahnya bantuin suami, lumayan Iya. juga. Iya. setuju banget, Jadi setuju. ibaratnya kalau buat aku adalah aku kan maksudnya kodratnya seorang wanita kan menjadi ibu rumah tangga ya. Tapi aku sudah dikasih kesempatan sama Kinos untuk bekerja, untuk menjadi wanita karir, mungkin juga kayak meninggalkan anak-anak gitu. Jadi nggak stay di rumah 24 jam ngurusin setuju. anak. Udah Setuju. dikasih kepercayaan itu. Jadi adalah sumbang sih aku gitu untuk rumah setuju. tangga ini, untuk membantu suami aku gitu. Setuju banget, aku juga persis kayak kamu juga, prinsipnya juga sama. Jadi apa karena kita sekolahnya sama ya, jadi prinsip kita sama Mungkin gitu. jiwa lab school itu terpendam dalam Cuma diri ya, kita. Baca lab school ya, aduh jangan sampai keluar tuh Mars lab school, please. Ini pertanyaan terakhir Masih buat dari Kinos juga Kak. Rizky Saputra. Kenapa sih kamu nggak betah? Terakhir, ya Allah terakhir. Saya nggak dikasih tempat duduk soalnya sama istri saya. Aduh, pangkuan aja. Udah. Gimana kalau pangkuan? Lanjut, Kak. Gimana pangkuan? Oke, ini terakhir banget. Gimana caranya membedakan suami pelit dan hemat? Kinos kira-kira pelit Apa? atau hemat? Suami pelit dan hemat. Kalau Suami pelit Kinos- atau hemat? termasuk- Antara pelit sama hemat. Jadi bedainnya gimana? Saya harus mengakui kalau saya termasuk pelit. Tapi Oh iya. pelitnya dalam artian perhitungan, Kak. Harus jujur sih. Oke. Jadi saya Kamu selalu pelit. Gina kalau harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan, gitu. Kalau misalnya nggak butuh-butuh amat dan masih bisa ditangguhkan, kenapa nggak dipakai sama yang lebih bermanfaat aja, atau mungkin ditabung, gitu. Itu Gina tuh lemah banget di situ. Dia sering belanja, beli-beli apa segala macam yang sebenarnya di rumah tuh masih ada, masih bisa dipakai. Tapi ya tugas saya sebagai si pelit Suami. dan perhitungan ini yang ngerem sih gitu. Tapi aku tuh positifnya, aku tidak merasakan itu. Aku merasa bahwa Kinos ini bisa menjadi kayak penuntun jalan aku menuju ketidakborosan gitu. Karena dia tuh punya skala prioritas yang bagus banget gitu Ya, loh. skala prioritas. Aku kan punya tagline, ya kali aja butuh, makanya beli gitu ya kan. Nah jadi yang tagline aku yang kali aja butuh itu bisa dipotong sama Kinos, janganlah, mendingan uangnya buat ini gitu. Jadi aku merasa kayak, ya dia nggak pelit, tapi dia kayak dia punya skala prioritas yang sebenarnya itu bagus buat aku ke depannya gitu. Ya, setuju banget. Jadi teman Prita semua, memang inilah Tapi sebetulnya kalau yang namanya nggak sebuah dikasih pernikahan. sih. Oh, gak dikasih. Ya ampun, gimana ya. Jadi pokoknya gini, intinya adalah kalau misalnya jadi suami istri, tidak ada istilahnya hubungan keuangan yang benar-benar benar atau benar-benar salah. Karena berbagai tipe hubungan keuangan itu sebetulnya masing-masing ada plus minusnya. Dan yang paling penting antar suami dan istri itu harus sepakat. Dalam hal Gina dan Kinos memilih untuk mereka pertama saling terbuka, kemudian mereka menggabungkan penghasilannya, tetapi memang Kinos yang pastinya lebih utama karena memang dari Kinosnya sendiri yang merasa bahwa ya I am the one who have to provide. Sedangkan Gina merasa bahwa karena saya juga sudah diberikan kebebasan untuk bekerja, saya diberikan restu, maka saya juga kepingin berkontribusi untuk keluarga. Kira-kira begitu. Yes. Kenapa? Karena berdua ini udah tahu tujuan keuangannya mau buat apa. Jadi memang paling penting ujung-ujungnya adalah mesti ngerti punya rencana keuangan, tujuannya apa. Makanya pada saat dapat uang itu nggak jadi kayak nggak keru-keruan gitu. Ya sesekali bolehlah membeli hal-hal yang kita memang ya sukai gitu. That's why aku selalu bilang dibagi tuh living, saving, playing. Living kan buat memang kebutuhan hidup, cicilan dan lain-lain. Saving karena kalian untuk masa depan, ada dana pendidikan anak-anak, kemudian dana pensiun. Kamu juga mau bikin bisnis kan, kemudian kamu juga butuh untuk playing. Tadi Gina sempat mention katanya Papa Kinos itu suka otomotif, terus suka beli-beli burung katanya gitu, gitu kan? Itu
Itu. Ketawa kan? Jadi ya sudah, yang satu otomotif dan beli burung, sedangkan yang satunya lagi beli tas. Ya seimbang lah ya, gitu kan. Jadi dua-duanya sama-sama happy, sama-sama senang. Nah, Kinos Gina, kalian kan punya podcast. Boleh dong share kepada semua teman Prita, podcast apa sih yang kalian punya dan apa namanya kira-kira teman-teman tuh bisa belajar apa aja sih dari podcast kalian? Boleh dong sharing? Nah, pokoknya podcast kita namanya Kinos Gina, nanti bisa didengerin di Spotify. Itu ada episode sama Kaprita Gozi juga, jadi wajib didengerin. Itu soal keuangan, bagus banget menurut aku. Itu banyak banget yang mention sama aku, akhirnya orang-orang yang kayak yang belum nikah terutama ya, mereka jadi kayak sadar, ya ampun ternyata gaji aku, ya ampun ternyata aku kayak perencanaannya belum bagus. Dengerin deh gitu. Jangankan yang dengerin ya, kita yang ngobrol iya. saja baru Gitu. Sampai akhirnya kita kayak kita perlu ketemu Kak Ipit lagi deh Mas, gitu langsung. Siap. Pokoknya The Finance udah siap untuk coaching bareng sama Kinos Gina. Kinos Gina, thank you so much ya malam ini. Bukan cuma ngobrol sama Miss Nikta Gina, tetapi juga ada Papa Kinos ternyata. Kinos Rizky yang juga kita colong-colong ya lagi jalan tiba-tiba oke lah baik ya gitu ya. Dia tuh antara nggak tega sama takut kayaknya gitu ya. Sama-sama Kak Prita, sukses selalu. Thank you banget udah berbagi untuk teman Prita semua. Mudah-mudahan sharing-sharing kita hari ini juga bisa membukakan mata teman Prita bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang paling penting adalah dua-duanya sebagai pelakunya itu mau sepakat dan mau bersama-sama berjalan menuju tujuan keuangan yang baik. Karena bagaimanapun juga yang namanya keluarga itu kita kepinginnya ya menuju ke sejahtera, dan salah satunya adalah dengan perencanaan keuangan. Nah teman-teman nggak usah berpikir bahwa orang lain punya sesuatu yang lebih banyak daripada kita, biarkan saja. Yang penting kita konsentrasi pada apa yang kita punya, kita bersyukur, dan kalaupun kita sedang diberi kesusahan kita tetap usaha sambil berdoa, karena apalagi sudah itu saja menjadi jalan ikhtiar kita. Kinos Gina, thank you so much. Teman-teman lain juga jangan lupa. Aku mau tambahin boleh dong. Lagi kalau sebagai suami istri kayak masalah keuangan harus transparan, ditambah lagi kalau ngomongnya harus dengan kepala dingin, jangan ujung-ujungnya jadi berantem, karena biasanya masalah duit itu bisa memicu pertengkaran gitu. Betul ya sekali. kan? Kalau udah mau Duit bertengkar semenjak duit gue dipegang Gina lebih sedikit sih, tapi jujur aja hati gue lebih tenang. Sumpah. Aduh, beneran jadi luar biasa. lebih tenang aja gitu ngapa-ngapain. Ini kayaknya lagi minta mau beli Iya, otomotif lebih baru tenang nih aja. kayaknya. Dulu waktu pegang duit Kayaknya banyak lagi mau kayaknya yang minta otomotif baru. takut gitu Mbak Prita. Mau beli apa takut gitu. Sekarang mah beli apa ya udah beli aja, orang Tenang dia ya. tahu. Tenang aja, dan nggak pernah ada istilah Bener, minta bener. maaf ya, nggak ada istilah minta maaf di belakangnya, pokoknya gitu. bener. Nah itu. Thank you so much Kinos dan Terima Gina. kasih. Teman-teman yang lain jangan lupa untuk follow Instagramnya Miss Nikta Gina, Kinos Rizky, The Finance, dan juga dengerin podcastnya Kinos dan Gina yang pasti banyak manfaatnya untuk teman-teman semua. Teman-teman yang lain yang mau kayak Gina juga bikin rencana keuangan, ikuti kelas-kelas financial planning bersama Yes. Finance. Betul. Yeay. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih, Kumsalam Kak, sukses selalu. Terima Iya. kasih teman-teman Prita, sampai jumpa. Oke, teman-teman semua, tadilah ngobrol-ngobrol kita, mudah-mudahan tadi bisa seru ya. Aku memang seneng banget kalau ngobrol sama Gina, sama Kinos, karena mereka berdua tuh memang menurut aku lucu banget dan fun banget. Nah, teman-teman, tadi udah dengar kan? Ya, sekarang inilah jawaban dari diantara 5 hubungan keuangan yang udah aku share di feed Instagram. Sebenarnya nggak ada yang benar-benar benar dan benar-benar salah. So, whatever you are, pilih aja mau pakai yang mana, tetapi pahami bahwa setiap pilihan pasti ada konsekuensinya. Dan yang paling penting, para pelakunya, yaitu teman Prita dan juga pasangan, itu harus sama-sama sepakat. Oke? Mudah-mudahan obrolan hari ini bisa bermanfaat. Kalau memang masih merasa, aduh, kok kayaknya masih ada gimana-gimana, coba dengerin lagu ini, siapa tahu jadi makin cinta sama pasangannya. Dah!